kita lihat bahwa Spanyol ini makin hari sampai dengan pertandingan ke-7 kemarin, mereka itu terus memperlihatkan grafik naik dalam penampilan ya. Betul. Nyaris perfect gitu di semua lini gitu. Bahkan mereka baru kebobolan 1 gol dibandingkan dengan Argentina yang sudah kebobolan 7 gol ya. Ini Argentina harus lakukan apa? Saya rasa Argentina tetap dia punya mental style juara. punya style main seperti itu ya. Jadi mental juara, jadi tenang, sedikit provokasi, apalagi mungkin ini final karena final ini prestis sekali lagi kedua negara ini, satu di benua Eropa, satu di Amerika Latin ya. Dua-duanya pernah menyandang gelar juara dan ini siapa yang nanti menunjukkan yang terbaiknya. Tapi yang jelas menurut saya partai final itu akan menarik dan tentu akan menjadi tontonan yang maha dahsyat menurut saya. Bagaimana Anda menilai atau melihat permainan lini belakang Argentina nantinya? Karena dengan kebobolan 7 gol sampai di partai ke-7, sekelas Argentina ini boleh dikatakan sebuah kekurangan atau sebuah kelemahan. Dan mereka akan menghadapi sebuah tim yang punya daya dobrak, daya attacking ofensif yang sangat kuat gitu. Apalagi dengan sistem tiki-takanya itu. Karena Spanyol ini kelihatan agak melambai-lambai, tetapi ketika masuk jarak tembak 16 meter dari gawang lawan, 1-2 sentuhan itu langsung selesai. 7 gol ini memang yang dikatakan Mujas ini terlalu banyak ya mungkin ya. Betul. Jadi, sekelas Argentina Argentina dan pasti mereka akan mempelajari di final. Dan saya yakin pelatih sudah menyiapkan strategi itu. Argentina pertahanannya jangan sampai nanti terjadi gol cepat lagi begitu oleh Spanyol. Di dua tim ini ada ikon-ikonnya ya, pemain bintangnya. Spanyol ada Lamine Yamal, generasi sekarang, dan juga generasi terdahulu lebih senior adalah Messi di kubu Argentina. Ini kedua pemain ini akan bisa menjadi kunci kemenangan timnya. Dan kita lihat di semifinal ya, Yamal membuktikan itu. Kalau melihat pergerakan Yamal ini juga sangat-sangat sama bahayanya dengan Messi di kubu Argentina. Berbahaya sekali kalau Yamal sudah masuk ke area penalti. Jadi tentu para pemain pertahanan Argentina ini harus lebih fokus lagi ya, hingga bagaimana untuk menumpulkan serangan tajam dari seorang Yamal. Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kali ini kita akan bicara sedikit evaluasi tentang Piala Dunia, yaitu di semifinal kemarin, dan juga kita akan membahas apa yang akan terjadi di partai puncak, partai final pada tanggal 20 Juli waktu Indonesia Barat. Di studio sudah ada rekan kita, sahabat kita, Bung Heri Kiswanto. Bung Heri, apa kabar? Kabar baik, Bang Yes. Alhamdulillah baik, pagi ini sehat. Alhamdulillah kelihatan fresh walaupun sekali sempat begadang ya, agak lembek, tapi kalau sepak bola tetap semangat. Mantap. Bung Heri, perkiraan Anda kemarin di menjelang semifinal tepat semua ya. Ketika Spanyol Prancis, Bung Heri pegang Spanyol menang. Kemudian Inggris lawan Argentina, Bung Heri pegang Argentina, juga Argentina menang. Luar biasa. Mudah-mudahan kali ini juga prediksinya tentang partai final khususnya antara Spanyol dan Argentina prediksinya benar lagi. Sehingga ini membuat pendukung kedua tim ya, salah satu Spanyol atau Argentina yang Bung Heri pegang akan yakin. Karena dua prediksi kemarin itu tepat sekali. Oke. Bung Heri, kita masuk ke sedikit evaluasi aja tentang semifinal kemarin ketika Spanyol menggusur Prancis dengan skor 2-0. Kemudian lewat partai yang sangat menegangkan dan habis-habisan Inggris yang sudah unggul harus akhirnya menyerah
1-2 dari Argentina sang juara bertahan. Sedikit evaluasi tentang dua tim itu, Bung Heri. Iya, kemarin partai yang tadi dijelaskan Om Yas bahwa Argentina dan Inggris ya. Iya. Sebelumnya itu partai juga cukup baik ya, cukup top lah menurut saya ya, karena memang ini partai juga ditunggu-tunggu ya, kental dengan sejarah mereka ya. Inggris 1966 juara, Argentina juga sudah 3 kali. Tentu ini partai yang bagus ya, dan memang di lapangan kemarin saya menonton pertandingan tersebut cukup baik ya. Inggris sempat unggul ya duluan, yaitu lewat ya, Gordon. Iya, dari Sayap kiri. dari Umpan dari kanan. Dipotong ya. Disambar oleh Gordon. Menyusur ya, langsung disambar oleh pemain nomor 12 atau Gordon, ya Gordon ya. Ya, itu tentu saya juga sangat penyerangan yang sangat sempurna ya. Bangunan serangan ya, terciptanya gol itu. Ya, itu kayak memang baik. textbook Ya, betul. Ya. Pertahanan Argentina agak terpengaruh kecolongan dan akhirnya terjadi gol. Nah, di situ Inggris memang sempat dominan dan Argentina juga sedikit akhirnya agak memancing emosi-emosi ya. Jadi trik-trik mereka memang begitu. Argentina setelah tertinggal begitu, kelihatan bermain agak keras. Ya, memang memancing emosi Inggris, ya, betul. Itu khasnya Argentina begitu. Jadi sedikit memprovokasi. Setelah babak kedua sampai pertengahan babak kedua, nah ini saya melihat ada pergantian pemain yang menurut saya sih ya, saya memang pandangan saya sih sebetulnya ini masih stabil ya Inggris nih, tapi dengan 2 pergantian ya tentu mereka terutama di lini tengah 2 pergantian ini Declan Rice sama Anderson di lini tengah, 2 motor lini tengah Inggris. Inggris ini diganti, tentu saya ada perasaan sebetulnya ya ini karena memang Bung Heri ada di lini tengah waktu bermain ya. Jadi sebagai pemain ini merasakan sebetulnya masih belum waktunya gitu ya. Tapi ya memang itulah jalannya keputusan pelatih dan memang jalannya pertandingan. Mudah-mudahan bisa stabil, tapi ternyata setelah itu malah agak cenderung bertahan begitu. Malah cenderung padahal waktunya masih menurut saya masih cukup panjang. Ya, dan Inggris masih bisa untuk melakukan attacking lagi sebetulnya. Nah, pandangan saya saat itu ternyata memang sedikit benar, karena Inggris akhirnya malah melakukan defensive play. Total defense. Ini tentu bagi Argentina menjadi leluasa untuk melakukan tekanan-tekanan baik dari sayap kiri maupun sayap kanan. Akhirnya juga Messi sedikit agak melebar ke kanan dan di kiri Julian Alvarez. Akhirnya pertahanan Inggris memang hampir di line 16 itu semuanya berdiri di situ. Dan ini memang lambat laun saya feeling saya, perhitungan saya, tunggu waktu aja untuk kebobolan. Itu biasanya nunggu kesalahan bisa jadi gol begitu. Dan Inggris juga walaupun merebut bola, waktu counternya juga kurang optimal gitu. Harusnya ada bisa mengagetkan juga pertahanan Argentina gitu counternya. Tapi ini tidak terjadi dan malah Argentina yang bisa mendominasi. Akhirnya terjadi gol balasan 2 dan asis Messi semuanya. Ya, pertama dari sepak pojok. Messi kasih ke rekannya, dibalikin, Messi sedikit kasih dan begitu dari tengah shooting tentu ini memang jadi blunder ya. Akhirnya setelah terbalas tentunya ritme permainan tim Argentina jadi naik. Sedangkan Inggris makin agak turun, dan di situ memang jadi fatal ya.
akhirnya terjadi lagi gol dan lagi-lagi asis Dari sayap daripada kanan, ya Messi sayap kanan. Saya juga kagum Messi dengan kaki kanannya bisa Mengangkat bola. sempurna itu mengangkat bola ke Martinez. Itu memang kelebihan yang kemarin saya katakan Messi is Messi. Messi itu Messi ya. Walaupun Messi. dia tidak mencetak gol, Iya, betul. tapi betul. dia menjadi tulang punggung Iya, kemenangan Inggris. betul, iya. Ya, Ya, betul. Itu Messi memang setiap pegang bola pasti pertahanan organisasi lawan ya selalu kocar kacir lah. ya terpengaruh begitu. Nah, itu memang kelebihan seorang mega bintang Messi begitu. Bagaimana dengan analisisnya atau evaluasinya Spanyol lawan Perancis? Spanyol sama Prancis ya menurut saya masih di awal-awal sih sebelumnya masih normal. Cuma sedikit mungkin Bang Yes. Jadi pandangan saya Prancis tuh pemain-pemainnya kurang sabar ya dalam melakukan tekanan sepertinya masing-masing gitu ya, egois gitu ya. Oh, lebih banyak individunya. Iya, terlalu mengedepankan individu. Padahal di partai-partai sebelumnya tidak seperti itu sebetulnya. Apakah ini karena memang gengsi? Lawannya Spanyol iya, juga gengsi mungkin. Spanyol ya. Tentu memang ini berpengaruh kepada para pemain di lapangan. Iya, betul. Mbappe juga kelihatan sedikit emosional ya. Beberapa kali syuting juga seperti tidak masuk target dan tentu ini kepada para pemain lainnya juga akhirnya sedikit ada penurunan penurunan konsentrasi dan akhirnya memang pantas lah kalau main seperti itu kalah 2-0 ya pantas sekali ya. Baik. Pemirsa, menurut Bung Heri evaluasi kemarin di semifinal khususnya Inggris lawan Argentina memang saya sepakat ya, Inggris lebih banyak defensif setelah unggul 1-0 dan mereka tidak berani untuk keluar menyerang ketika menguasai bola dalam tekanan Argentina. Nah, ini sebuah blunder besar yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel terhadap anak-anaknya atau para pemain Inggris. Padahal kalau mereka berani memanfaatkan setiap momen kecil apapun, ketika menguasai bola mereka berani keluar, bermain lebih terbuka untuk menyerang balik, kemungkinan 90 menit atau 120 menit perpanjangan waktu hasil imbang atau mereka justru yang menang. Tapi ya itulah blunder yang dilakukan oleh Inggris, sebuah tim yang sebetulnya ada di semifinal adalah sangat wajar, tetapi mereka kalah dalam taktik dan strategi sehingga harus menerima kenyataan pulang lebih awal dan hanya merebut tempat ketiga nantinya melawan Perancis. Bung Heri, bagaimana sekarang analisisnya menjelang partai final? Walaupun ada partai perebutan tempat ketiga Perancis dan Inggris pada hari Minggu dini hari pukul 4 subuh dan juga nanti partai final Senin subuh pukul 2 ya waktu Indonesia Barat semua ya. Mungkin kita lebih fokus pada pertandingan finalnya yaitu Spanyol melawan Argentina. Coba Bung Heri ulas secara detail karena pemirsa Rai Soccer TV pingin dengar dari seorang Heri Kiswanto, mantan kapten tim nasional Indonesia. Silakan Bung Heri. Ya, terima kasih Bung Yes ya. Ini partai memang saya sudah punya feeling ya bahwa ini kalau ketemu ini memang partai yang super besar ya di dunia ini ya. Jadi dunia sepak bola tentu. Kenapa? Saya katakan ini partai besar karena memang salah satu pihak yaitu Spanyol itu juara daripada benua Eropa. Ya, juara Eropa. Yang kedua Argentina ini juga juara Amerika Latin. Dan ini yang disebutkan saya tadi partai yang betul-betul besar dan syarat gengsi ya tentunya ya prestis bagi kedua tim karena satu langkah lagi kemenangan akan mengangkat trofi itu. Ya, tentu ini pertandingan yang final yang ideal dan saya berharap juga kita menonton dengan tenang
dipimpin wasit yang betul-betul fair sehingga pertandingan itu enak kita saksikan, dan para pemain juga mungkin menikmatin final tersebut. Ya. Mungkin lebih fokus pada, kita mulai dari Argentina dulu ya. Ya. Bagaimana Argentina nanti bisa menguasai permainan atau juga bisa keluar dari tekanan Spanyol nantinya. Karena kita lihat bahwa Spanyol ini makin hari sampai dengan pertandingan ke-7 kemarin, mereka itu terus memperlihatkan grafik naik dalam penampilan ya. Betul. Nyaris perfect gitu di semua lini gitu. Bahkan mereka baru kebobolan 1 gol dibandingkan dengan Argentina yang sudah kebobolan 7 gol ya. Ini Argentina harus lakukan apa sehingga mereka bisa menguasai permainan atau juga bisa keluar dari tekanan Spanyol nantinya. Apa yang harus dilakukan Argentina? Lebih khusus juga Messi nantinya. Messi harus berbuat apa? Karena kemarin di semifinal dia tidak mencetak gol. Padahal kalau dia cetak 1 gol, top skor udah di tangannya. Walaupun Mbappe masih ada di partai ketiga nanti bisa mengejar juga. Silakan Bung Heri. Iya, terima kasih. Saya rasa Bung Yes untuk Argentina, saya tetap berpandangan bahwa Argentina tetap dia Punya punya mental style juara. punya style main seperti itu ya. Jadi mental juara, jadi tenang, sedikit provokasi, apalagi mungkin ini final, karena final ini prestis sekali kedua negara ini, satu di benua Eropa, satu di Amerika Latin ya. Dua-duanya pernah menyandang gelar juara dan ini siapa yang nanti menunjukkan yang terbaiknya. Dan Argentina karakter bermainnya juga saya sangat menyukai, karena memang Argentina punya filosofi bermain lebih attacking, menyerang, di semua lininya juga Bergerak. hidup ya, bergerak, sehingga saat menyerang dan bertahannya cukup bagus, dan itu memang Argentina, dan pemain-pemainnya juga punya sedikit kecerdikan ya, cerdas di lapangan, terutama memang sang legendanya yaitu Messi ya, bintangnya ini yang bisa berpengaruh dengan tim lawan. Mudah-mudahan nanti Argentina bisa mengeluarkan permainannya yang terbaik ya. Bukan saya menganggap Spanyol itu, tapi yang jelas menurut saya partai final itu akan menarik dan tentu akan menjadi tontonan yang maha dahsyat menurut saya. Bung Heri, bagaimana Anda menilai atau melihat permainan lini belakang Argentina nantinya? Karena dengan kebobolan 7 gol sampai di partai ke-7, sekelas Argentina ini boleh dikatakan sebuah kekurangan atau sebuah kelemahan. Dan mereka akan menghadapi sebuah tim yang punya daya dobrak, daya attacking ofensif yang sangat kuat gitu. Apalagi dengan sistem tiki-takanya itu. Karena Spanyol ini kelihatan agak melambai-lambai, tetapi ketika masuk jarak tembak 16 meter dari gawang lawan, 1-2 sentuhan itu langsung selesai, langsung jadi gol. Dan itu mereka sudah dibuktikan ketika lawan Belgia maupun lawan Prancis kemarin. Nah, apa yang harus dilakukan oleh lini belakang Argentina, walaupun mereka punya koordinasi antar lini belakang, tengah, dan depan sangat baik, tetapi kekurangan masih mencolok terjadi di lini belakang. Itu pun yang terjadi ketika mereka lawan Inggris kemarin. Sebuah serangan balik Inggris yang begitu cepat, langsung terjadi gol yang sangat indah dari Inggris ya. Nah, sebagai mantan pemain yang juga pernah mengisi lini belakang dan juga lini tengah, bagaimana Anda menilai lini belakang Argentina ini harus bagaimana? Iya, terima kasih Bung Yas ya. Jadi sependapat saya juga, memang selama ini pertahanan Argentina sudah terjadi gol dengan 7 ya selama pertandingan. Tentu ini catatan ya, evaluasi daripada para tim teknis ya tentunya, karena mereka juga pasti akan lebih mengintensifkan bahwa ini lawannya Spanyol. Ya, tentu ini final, tentu mereka sudah tahu lah ya, tahu persis. Jadi
apa yang diperbuat nanti di lini pertahanan. Nah, betul sih yang dikatakan tadi Bung Jas bahwa Spanyol bila apa attacking sudah di 1/3 lapangan lawan itu temponya akan dipercepat dan ini memang khasnya daripada Spanyol. Nah ini yang perlu diwaspadai oleh garis pertahanan organisasi pertahanannya Argentina yang selama ini memang selalu terjadi gol. Gol yang memang terjadi kemarin lawan Inggris itu sebuah ada lubang ya di situ yang bisa disusupi oleh para pemain Inggris dan ini tentu tim Spanyol akan mempelajari ini sekaligus juga pertahanan Argentina yang dikomandoi nanti oleh yang dari main di Inggris nih Bang, siapa nih ya yang tinggi ini yang sering goal heading nih tentu akan lebih memfokuskan di pertahanan karena karena memang 7 gol ini memang yang dikatakan Mujas ini terlalu banyak ya mungkin ya. Betul. Jadi, sekelas Argentina Argentina dan pasti mereka akan mempelajari di final. Dan saya yakin pelatih sudah menyiapkan strategi itu tentu Argentina pertahanannya jangan sampai nanti terjadi gol cepat lagi begitu oleh Spanyol gitu. Bung Heri, di dua tim ini ada ikon-ikonnya ya pemain bintangnya. Spanyol ada Lamine Yamal, generasi sekarang. Dan juga generasi terdahulu lebih senior adalah Messi di kubu Argentina. Ini kedua pemain ini akan bisa menjadi kunci kemenangan timnya. Dan kita lihat di semifinal, ya Yamal membuktikan itu. Sebuah gerakan yang sangat berani dan momentum tepat waktu dia masuk kotak penalti dan ditebas oleh pertahanan Prancis sehingga jadi penalti. Ya, sementara Messi sendiri lolos dari tidak berhasil mengelabui pertahanan Inggris dengan trik-triknya dia sehingga tidak ada penalti. Nah, apakah pertahanan Argentina akan melakukan blunder yang sama terhadap Yamal nantinya atau tidak? Karena kalau melihat pergerakan Yamal ini juga sangat-sangat sama bahayanya dengan Messi di kubu Argentina ketika dia harus melakukan gerakan individu menusuk pertahanan bahkan masuk sampai di kotak penalti lawan. Nah ini yang harus diantisipasi. Kita bicara Yamal dulu. Bagaimana bek kiri atau sektor kiri pertahanan Argentina ini bisa melapis pertahanan sehingga membendung aksi individu Yamal nanti. Bisa masuk shooting atau dia bisa melepaskan umpan. Karena umpan-umpan Yamal ini juga tidak kalah hebatnya dari Messi. Ya, kaki kiri kanan juga sangat hidupnya. Ya silakan Bung Heri. Ya. Terima kasih Bang Yes. Jadi tadi tentang khusus penyerang Spanyol ya Yamal. Jadi tentu ini pasti sudah dievaluasi oleh para pelatih. Tapi yang jelas yang dikatakan tadi Bung Yes bahwa Yamal ini dua kakinya hidup dan berbahaya sekali kalau menurut saya Yamal kalau sudah masuk daerah kotak penalti. Apalagi yang dikatakan Bung Yes tadi jangan sampai terjadi adanya Yamal masuk terus ditebas akhirnya penalti. Nah, jadi menurut saya Yamal harus operasionalnya lebih baik dijauhkan di area penalti. Berbahaya karena Yamal memang punya kecepatan. Kalaupun mau diambil di luar kotak. Kalau memang terpaksa. Tapi kalau sudah masuk kotak bahaya. Masuk ke pertahanan tapi jangan masuk di area penalti. Di situ udah memang tidak ada yang backup lagi tentunya di situ bisa mengambil foul ya untuk Yamal. Tapi yang jelas kalau terpaksa ya diambil. Tapi walaupun foul ini memang sepak bola ini unik ya. Bisa aja dari foul itu bisa jadi gol. Bisa juga. Jadi akhirnya umpan-umpan yang dilepaskan dari free kick itu bisa menghasilkan gol. Itu. Memang tentu Yamal ini memang punya karena
usianya masih muda, gerakannya itu sangat cepat. Dan dia juga sangat berani dan visinya bagus. Ya. Interceptnya juga Ya. bagus. Dan memang Timingnya bagus. timingnya ya, interceptnya juga bagus, kapan masuk juga Iya. bagus. Dan ini jeli, memang cerdik, ya. anak ini. Dia makin bahwa matang ya, kelihatan. Jadi ya, Iya. dia punya kayak mata elang. Mata elang. Iya, Ya. dia sedikit aja lihat ada Ada celah, ada iya, momentum. kontak mata dengan temennya, Iya. dia bisa langsung kirim bola. Nah itu yang nggak dipunyai oleh penyerang-penyerang pada umumnya begitu. Iya. Jadi ini Yamal ya, jadi memang berbahaya sekali kalau Yamal sudah masuk ke area penalti. Jadi tentu para pemain pertahanan Argentina ini harus lebih fokus lagi ya, hingga bagaimana untuk menumpulkan serangan tajam dari seorang Yamal. Bagaimana dengan Messi untuk pertahanan Spanyol nantinya? Apakah dengan baru kebobolan 1 gol, pertahanan Spanyol akan tetap solid dan menghindari kebobolan dari gerakan atau kaki Messi atau kepala Messi nantinya? Bagaimana? Ya, Messi juga ya sama ya. Jadi Messi memang lama main di Spanyol. Betul. Ya, Di Barcelona. main di Spanyol Ya. dari sejak usia Masih di La Masia itu ya, sekolah tentu ini Spanyol. akan terus videonya Messi akan di Mungkin dia sangat mengerti style dan budaya Iya. sepak bola Spanyol dan Iya. beberapa pemain juga dia udah tahu mengetahui karakternya. karakternya. Ya, jadi Karena dia memang besar dari iya, Spanyol, dari di Barcelona. sama-sama mungkin ya dipelajari, tapi yang jelas Messi, saya katakan memang Messi ini Messi ya. Iya. Jadi sangat kemarin juga lawan Inggris nggak bikin gol tapi dia assist 2 ya. Iya. Tentu ya bingung juga ya. Ini saya jaga tutup tapi bisa ngumpan ya. Iya. Jadi memang keterampilan daripada seorang Messi ini memang tontonan yang menarik bagi saya. Ada mega bintang seperti ini dan bersyukur kita masih bisa melihat mega bintang. Iya. Dan saya berharap juga nanti Messi bisa tampil optimal gitu untuk dalam aksinya yang terakhir nanti. Betul, oke. Pemirsa, beberapa analisis dari Bung Heri tentang partai final dan boleh saya tambahkan, partai Spanyol melawan Argentina nanti memang akan berlangsung sangat ketat, terutama duel-duel yang akan terjadi di lini tengah, karena lini ini akan menentukan kekuatan pertahanan dan ketajaman serangan nantinya. Dan kalau kita referensikan partai semifinal, maka Spanyol akan unggul di lini tengah karena mereka bermain lebih tenang secara individu maupun secara kerjasama tim. Mereka lebih solid dan lebih perfect mainnya. Umpan-umpannya juga sangat berbobot dan kontrol bola juga sangat lengket. Nah, ini berbanding terbalik dengan Argentina. Argentina lebih bermain kolektivitas di lini tengah dengan sekali-sekali lakukan tekanan. Sementara Spanyol dalam penguasaan bolanya sangat kuat. Apalagi pada diri Dani Olmo yang bermain di klub Barcelona, dia ini akan menjadi kunci permainan di lini tengah Spanyol. Dan kalau dia bermain sama seperti ketika Spanyol mengalahkan Prancis dengan skor 2-0, maka Argentina siap-siap untuk menelan kekalahan. Karena kuncinya ada di lini tengah ini. Dan bola-bola passing yang berunsur kagetan ini sering dilepaskan oleh Olmo dari lini tengah kepada para penyerang, Oyarzabal maupun Lamine Yamal. Nah, ini yang bahaya dan perlu diantisipasi juga. Ada salah satu pemain sayap Spanyol, Williams, ini kalau dia bermain di babak kedua ini juga menjadi ancaman yang serius bagi pertahanan Argentina. Dan kita lihat bahwa dalam pertemuan 2 kali, paling tidak sekali di Piala Dunia 1966, Argentina mengalahkan Spanyol dengan skor 2-1. Tetapi dalam sebuah partai di tahun 2018, Argentina dipukul telak oleh Spanyol dengan skor 6-1. Namun dalam perbandingan head to head kedua tim sama-sama pernah bermain saling mengalahkan 6 kali dan 2 kali imbang. Jadi dari 14 pertemuan. Jadi ini memang sangat ketat nantinya. Tapi ya oke lah. Bung Heri, kita lihat bagaimana prediksi Anda terakhir. Siapa yang menang dan kira-kira skornya berapa? Ya, ini agak sulit lagi Bang ya kemarin. Jadi Ya, ini sedikit namanya lagi. prediksi Jadi kok. menurut tadi, Ya, menurut prediksi, ya. pandangan saya bahwa kedua tim ini memang menganut sepak bola style menyerang. Menyerang, ya. ya.
tapi juga diimbangin dengan pertahanan yang baik, solid, dan tadi Bang Jas katakan bahwa lini tengah Spanyol memang cukup rapih, betul itu, dan kadang-kadang ada umpan-umpan yang surupas yang mendadak, dan ini berbahaya. Tentu dengan skuad yang istilahnya semua lini bagus, penggantian juga memang seimbang. Tentu ini memang jadi akan menarik nanti di pertandingan final. Dan siapa yang juara? Untuk prediksinya mungkin saya agak sulit lagi tadi ya. Nggak ada final dua-duanya menang ya Bang. Ya, harus satu. Jadi ada satu ya. Feeling atau prediksi Bung Heri dengan berbagai pertimbangan, siapa yang dijagokan, diunggulkan? Ini agak sulit juga ya, dua-duanya saya menyenangin. Nggak apa-apa kok, kalau salah juga nggak dihukum. Ya. Jadi iya Bang Yes, jadi ini mungkin saya kalau begini tetap saya kalau salah enggak dimaki-maki sama pendukung tim yang kalah. Enggak bisa. Cuma ini memang saya sayang dua tim ini, senang saya Sama-sama cara main bagus, bolanya ya. Jadi betul-betul berarti wasit yang menang dong. Jadi begini Bang Yes, mungkin kalau saya ada koin Indonesia ini, tapi akhirnya ya telapak tangan saya ini Spanyol, ini Argentina, nanti itu Spanyol gitu. Spanyol. Spanyol nih Bang Yes ya. Jadi Bung Heri pegang Spanyol. Pegang Spanyol. Iya, Spanyol ya. Kayaknya kali ini sama, saya juga unggulkan Spanyol dengan berbagai pertimbangan ya, terutama kalau melihat di partai semifinal, Spanyol ini konsisten terus. Ya, Argentina juga tentu, tetapi kemenangan Argentina itu diraih di menit-menit terakhir dan bahkan bisa disebut perpanjangan waktu juga. Spanyol tidak itu. Dan Spanyol cukup matang dalam bertahan karena ini ukurannya terlihat dari baru satu kali kebobolan. Walaupun mereka dipres habis oleh Argentina, mungkin pertahanan mereka sudah layak untuk menghadapi itu. Dan juga hati-hati Argentina, serangan balik Spanyol ini sangat bahaya. Sangat berbahaya. Dan kalau Spanyol unggul dan Argentina akan melakukan hal yang sama ketika mereka mengalahkan Inggris, ini bahaya karena ini Spanyol bukan Inggris. Counter attack-nya dan permainan umpan 1-2 yang begitu matang, ini bisa menambah gol lagi. Bisa Spanyol keluar dengan kemenangan 2-0 bahkan 3-0. Nah ini yang harus hati-hati. Tetapi kalau Argentina bikin gol duluan, ini juga rame. Namun saya sama seperti Bung Heri, saya unggulkan Spanyol. Oke, baik. Pemirsa Rai Soccer TV, kita saksikan bersama ya. Tapi jangan kecewa, jangan marah saya sama Bung Heri ya, karena kami menjagokan Spanyol. Untuk pendukung Argentina, Argentina dengan Messi, tetap Argentina dengan Messi. Sebuah tim dan seorang individu Messi sangat berbahaya bagi setiap lawan. Dan ini Bang Yes, mungkin nanti di final itu pasti ada yang nangis, ada yang gembira. Nah, itu siap-siap untuk menerima kekalahan dan juga merayakan kemenangan. Jumpa lagi di lain kesempatan dan ingat, bola itu bulat. Giring terus.